Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan jawaban ATS kepabeanan dan ekspor impor. Perkenankan saya Yedu Indrani untuk memulainya. Baik, sebagaimana yang telah dipertanyakan di soal nomor 1 sampai dengan 3, saya akan menjawabnya dalam slide sekaligus. Baik, untuk prosedur ekspor, saya ibaratkan ini namanya PT Kondang. Spesifikasinya saya pilih lemari baju ukiran dari kayu jati, dan kayu jatinya itu asli dari Indonesia. Nah, ini kita ambil dari gudang Jepara dengan volume 1000 unit pintu atau mungkin masuk ke dalam 2 kontainer atau 40 feet high cube. Nah, untuk term of payment sudah disepakati 100% LC Use Payment at Size 30 hari dengan Incoterm-nya itu X-Work, begitu X-Work di Jepara. Port of loading itu di Tanjung Emas dan port of departure-nya ada di Felixstowe. Maaf, port of delivery-nya maksud saya. Nah, kemudian untuk legalitasnya, PT Kondang ini sudah memiliki fee legal dari KLH dan juga memiliki CITES, tapi itu tidak diperlukan seharusnya, namun kita akan lihat bersama nanti di lartasnya. Nah, bank yang disepakati itu ada Bank BRI, Bank HSBC, begitu kan ya. Kemudian special importer requirement-nya mereka meminta untuk dilakukannya fumigasi dan kita akan lakukan di keraton, dan kemudian mereka juga menginginkan pembahasan untuk draft LC-nya itu ada di awal. Baik, kita lihat kategori barang dan HS code-nya. Dapat kita lihat bahwa sebetulnya untuk jenis kategori ini HS code-nya itu di 940350 atau termasuk wooden furniture of a kind used in a bedroom. Nah, dasar hukumnya apa? Yaitu lampiran 3 PMK nomor 26 tahun 2022. Dan kemudian kita akan kategorikan sesuai dengan AHTN 2022 dengan uraian yang barang yang lebih spesifik. Nah, kita lihat berdasarkan lampiran PMK di sini masuknya adalah di perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kamar tidur, begitu kan ya. 9403.50. Nah, kita lihat juga di insw.co.id, ini dapat kita lihat juga ternyata betul ya, sama di 9403.5000. Dan kita akan lihat juga bagaimana sebetulnya lartasnya ya. Kurang lebih lartasnya adalah mengenai persyaratan dokumen fee legal dari sistem verifikasi legalitas atau perteknya begitu. Nah, dalam hal ini tentunya PT Kondang harus mengajukan dokumen verifikasi legalitas begitu di Inatrade yang mungkin outputnya nanti akan menjadi PE begitu kan ya. Nah, pastikan juga ada rekomendasi yang clear juga begitu dari pihak INSW-nya pada saat memprosesnya. Baik. Nah, kemudian tahapan berikutnya tentunya dari si buyer akan melakukan open LC, gitu kan ya. Open LC ini dilakukan oleh importirnya, yang kemudian Bank Devisa Indonesia menerima dan memverifikasi syaratnya setelah keluar nomor Swift code-nya kayak gitu. Dan kemudian Swift code tersebut akan disampaikan kepada eksportir sesuai dengan draft LC yang telah disepakati, dan eksportir akan memenuhi syarat-syarat pencairan sesuai dengan Swift yang tertera, begitu kan ya. Nah, kemudian dari eksportir kemudian akan melakukan persiapan barang. Karena ex-work, maka pembeli dalam hal ini bertanggung jawab atas pengangkutan dari gudang Jepara sampai ke barang itu diterima. Nah, lalu kemudian dari eksportir akan melakukan pendaftaran PEB melalui INSW, kemudian melampirkan dokumen-dokumen ekspor, menginput HS-nya, dan kemudian jika barang terkena pungutan ekspor, lalu lampirkan surat sanggup, tapi itu pun juga jika diminta. Maka dari itu eksportir harus tetap berhati-hati. Nah, booking vessel ini bukan di kita, tapi itu adanya di importir, begitu kan ya. Kewajiban kita sebetulnya hanya koordinasi, dan kemudian staffing pun juga akan dilakukan oleh
uh, apa namanya oleh pihak dari buyer. Dan kemudian setelah itu akan dicek oleh bea cukai. Jika lolos, ya ada persetujuan muat, begitu kan ya, barang kemudian lalu diserahkan kepada pengangkut yang tentunya sesuai dengan Incotermnya bertanggung jawab atas barangnya sampai dengan delivery selesai. Nah, kemudian yang berikutnya untuk setelah barang dianggap sampai, begitu kan ya, lalu kemudian eksportir akan melakukan pencairan LC begitu. Karena LC yang digunakan adalah Usance Payment at Size 30 hari, maka eksportir ini dapat mencairkan tagihan ke bank setelah bank memverifikasi dokumen-dokumen pencairan begitu yang sesuai yang disepakati gitu. Apakah contohnya mungkin bisa jadi BL, COO, invoice, packing list, dan fee legal tersebut. Nah, untuk pencairan LC ini tentunya tidak dari dokumen pengapalan atau dari dokumen BL. Nah, dalam hal ini dilakukan 30 hari sejak presentasi dokumen atau akseptasi dari bank. Nah, untuk isu 2 hari terdapat delivery delay, itu penanggung jawabnya tentunya dibayar. Kenapa? Karena kan klausulnya itu adalah atau incotermnya itu adalah ex work. Nah, lalu sebagai eksportir yang baik, ya tentunya kita memberikan solusi begitu. Solusinya apa saja? Ya untuk asuransi menyarankan gitu, negosiasi ulang pengiriman, dan klausul force major itu ada toleransi begitu. Nah, untuk soal nomor 4 tentang sisa jadi kaya, dalam hal ini saya telah membuat mekanisme penentuan rules of origin. Dapat kita lihat yang tahap pertama, kita tentukan dulu bahan logam bekas ini kemungkinan kan tidak dalam satu negara asal, ini berbagai sumber sehingga kita ini bukan caranya alami sehingga mungkin ini masuknya adalah ke wholly obtained. Nah, kita tentukan origin kriterianya. Nah, ini not wholly obtained dan kemudian masuk ke dalam PSR. Nah, PSR ini kita bagi juga, kita lakukan uji, ternyata ini masuknya juga di CTC. Baik. Nah, kemudian setelah kita pahami bahwa dasar-dasarnya adalah kenapa? Karena bahan baku utamanya berubah secara signifikan dari 7602 ke 7610. Seperti literatur-literatur sebagai berikut. Nah, solusinya gunakan pendekatan gitu kan, CTC dan CTH dalam permohonan SKA, lampirkan dokumen produksi dan pastikan tidak ada input yang salah agar tidak ada sanksi. Baik, kesimpulan dari nomor 4 adalah produk pintu kamar mandi, yaitu dari logam daur ulang dapat dikategorikan sebagai barang dengan origin Indonesia menggunakan kriteria CTH. Ya, karena terjadi tadi transformasi dari 7602 menjadi kode HS yang lainnya gitu. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.